Halo guys, kembali lagi bersama PHS. Masih melanjutkan video yang kemarin, video yang sebelumnya. Kita masih seputar bahasan topik virus corona. Sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan juga notification bell-nya di sini. Damai, sekarang kita jelaskan asal mula virus corona. Oke, asal mulanya. Baik, seperti yang sudah teman-teman mungkin baca di berita ya, virus corona ini berasal dari Wuhan di Cina dan pertama kali ditemukan di akhir tahun 2019. Oh, nani? 教授，这个病毒 coronavirus。あ、そうか。これナノウイルスですか？Yes。好，很好。很好 ，coronavirus 你好吗？Oh, nani? Dia masih belum memiliki nama, belum teridentifikasi. Makanya diberi nama nCoV 2019, yang artinya new atau novel. Tapi sekarang di bulan Februari, dia sudah resmi diberi nama COVID-19 dengan nama virus SARS-CoV-2, itu nama resminya. Sekarang gimana sih? Keadaannya sekarang gimana dong? Baik, saya akan menjelaskan. Karena WHO sudah menetapkan status penyebaran virus COVID-19 ini sebagai pandemik, artinya semua orang berpotensi untuk terinfeksi oleh COVID-19 ini. Tidak peduli dari mana negaranya, atau kotanya, atau rasnya juga, karena virus ini tidak memandang sara. Oke, jadi sebenarnya yang kita sebut-sebut sebagai virus corona ini adalah nama dari keluarga virusnya. Dan anggota-anggotanya meliputi SARS, MERS, dan yang sekarang sedang happening ini, yaitu COVID-19. Jadi berita baiknya adalah, dibandingkan dengan saudara-saudaranya, yaitu SARS dan MERS, COVID-19 memiliki tingkat kematian yang cenderung rendah. MERS memiliki tingkat kematian sebesar 35%, dan SARS memiliki tingkat kematian sebesar 10%. Dan COVID ini hanya memiliki tingkat kematian 2% pada awalnya. Tapi, berita buruknya adalah, saat ini tingkat kematian dari COVID-19 sudah sebesar 3,4%. Dan jumlah ini bukan stagnan, artinya dia masih bisa meningkat di masa yang akan mendatang. Untuk informasi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Saudara Tony. Kita udah bersaudara, Moy. Iya. Proses penularannya. Jadi sebenarnya virus corona ini nggak bisa menyebar kayak bener-bener virus ini kayak jalan-jalan gitu, nggak bisa. Tapi virus ini harus ada bersama dengan droplets yang ada dari tubuh kita. Jadi kayak air liur, terus nafas kita ini kan, waktu kita nafas tuh kan kayak lebih lembab gitu ya. Contohnya misalkan di kaca itu kita nafas ada embunnya. Itu karena ada droplets di situ dan itu bisa menyebar lewat situ. Nah, dari droplets ini, dari kayak air liur kita dan saliva kita, dia bisa menyebar ke permukaan objek seperti kayak botol. Misalkan kita sharing cup, kita batuk, terus kita share gitu kan. Terus yang paling kayak paling umum itu adalah lewat uang. Karena orang transaksi cash itu kan kayak udah terjadi secara umum di sini. Jadi kalau bisa kurangi transaksi cash juga, itu dapat membantu mengurangi penyebaran coronavirus ini. Selain itu juga hati-hati dengan objek-objek seperti kayak gagang pintu atau emang yang objek itu dibuat untuk dipegang gitu. Tapi nggak cuman itu, nggak cuman hanya surface saja. Virus ini itu kan masuk lewat mulut, hidung, dan juga mata. Dan ternyata kalau di berita terbaru di China itu ada riset yang menunjukkan bahwa virus ini tuh dapat mengambang di udara sekitar 30 menit. Dia dari droplets yang ada dari nafas-nafas gitu. Jadi persebarannya lewat situ aja. Dan masuknya tuh lewat mulut, hidung, mata tadi. Makanya pakai masker. Tapi jangan nimbun masker. Nah, untuk cara pencegahan cara kayak menyeluruh, kalian bisa cek video kami yang sebelumnya. Dan di situ juga dijelaskan bahwa masker itu memang tidak melindungi kalian 100% gitu dari virus corona ini. Ya, hanya mengurangi kemungkinan untuk tertular saja. Oke. Akibat dari infeksi COVID-19 ini apa sih kalau kita kena gitu? Apa yang terjadi pada kita? Kita kencang-kencang, Mai. Oh, ya. Terus mulutnya berusaha. Coba ada klipnya. Corona, sentuh. Kalau untuk gejalanya sendiri sebenarnya mirip kayak flu biasa. Tapi dia lebih condong ke batuk kering dan juga terus-terusan. Kemudian ada lagi gejala berikutnya adalah demam. Dan yang terakhir itu adalah sesak nafas. Jadi gejalanya cuma 3 itu. Kalau kalian udah kayak ada kenal seseorang yang kayak gini, tolong tonton video kami yang sebelumnya dan lakukan langkah pencegahannya. Biar untuk mengurangi penyebaran dari penyakit corona ini. Gejalanya ini akibatnya apa? Nah, kalau gejala ini tuh sebenarnya ada ujungnya lagi. Penyakit ini kan menyerang sistem pernafasan. Kalau sistem pernafasan itu kan diserang, dia misalkan kurang oksigen. Kurang oksigen ini dapat menyebabkan adanya kayak komplikasi seperti gagal ginjal, gagal jantung, dan lain-lain. Makanya dapat berakibat sangat fatal gitu. Itu kenapa orang-orang yang udah punya penyakit sebelumnya tuh kayak semakin tinggi tingkat kematiannya. Kalau untuk korban sejauh ini tuh yang kena ya emang kebanyakan orang tua. Kalau nggak yang udah punya penyakit sebelumnya. Itu tidak menutup kemungkinan kalau anak kecil itu juga bisa kena ternyata.
Jadi semua ada kemungkinan kena penyakit ini. Jangan kayak apa namanya? Jangan ceroboh, sembrono, menyepelekan dan lalai. Itu kayak apa ya? Sama aja kayak kalian sebagai distributor dari penyakit ini. Jadi kalau kalian mau menjaga keluarga kalian, tolong jangan lalai. Dan kabar buruknya juga, kebanyakan juga cowok, oke? Datanya ada semua, nanti kita kasih linknya di bawah, di deskripsi, kalian bisa cek semuanya dan perkembangan. Habis nyentuh hidung aku. Oh ya, untuk kabar baiknya, kita ada kabar buat kalian yang punya anak mungkin. Untuk bayi di bawah setahun, sebenarnya itu tingkat kemungkinan terinfeksi ini sangat rendah. Bahkan risetnya di Wuhan, itu dari keseluruhan kasus, yang terindikasi sebagai bayi di bawah setahun hanya 9 orang. 9 bayi, 9 anak. Oke, Damai, silahkan. Baiklah, terima kasih Tony. Menurut salah satu sumber informasi yang selalu kita gunakan, yaitu Dr. John Campbell, dia mengambil kasus dari UK. Saat ini pemerintah UK itu lagi berada di tahap delay. Tahap delay ini adalah tahap kedua setelah yang pertama, yaitu contain. Jadi tahap contain itu mereka mengidentifikasi siapa aja yang terkena penyakit dan mereka mengisolasi orang-orang yang terkena itu. Tapi keadaan itu sudah tidak berlaku untuk sekarang karena ingat, ini sudah pandemik, jadi semua orang udah bisa kena dan tidak ada gunanya lagi untuk kita mengurung orang-orang yang terinfeksi oleh COVID. Ya, karena efeknya sebenarnya minor saja dan penyebaran ini sebagian besar terjadi melalui penyebaran komunitas, penyebaran tempat-tempat publik ya, dari orang ke orang, dari anggota keluarga ke anggota keluarga, dari teman ke teman gitu. Dan justru penyebaran terbesarnya terjadi di situ. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita harus mendelay, kita harus istilahnya apa ya, kayak memakan waktu sepanjang mungkin sampai cure-nya ini ditemukan, sampai obatnya ditemukan. Dan kita juga harus mendelay agar jumlah korbannya tidak menjadi semakin tinggi lagi. Yang harus kalian lakukan apa? Kalau misalnya kalian bertemu dengan orang yang memiliki gejala-gejala COVID, atau misalnya kalian sendiri udah mulai nggak enak badan, udah mulai batuk-batuk, lihat video kita yang sebelumnya dan ikuti langkah-langkah pencegahan agar kalian turut serta mengurangi jumlah penyebaran penyakit ini. Oh iya, karena sebenarnya keadaan seperti ini membutuhkan keikutsertaan dari kalian sendiri secara aktif untuk mengurangi penyebarannya. Tidak hanya dari pihak-pihak seperti pemerintah dan dinas kesehatan, tapi partisipasi dari kalian secara aktif itu sangat penting. Oke, sebelum kita lanjutin, jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita, dan jangan lupa juga untuk nyalain notification bell-nya. Oke, selain itu, kita saat ini juga perlu berhati-hati dengan orang yang sifatnya low symptoms atau asymptomatic. Artinya, gejala-gejalanya itu mungkin ada tapi sangat kecil sekali sampai orang tuh nggak nyadar kalau ini tuh, wah dia kena COVID ya. Jadi kayak misalnya dia cuma batuk ringan atau dia cuma demam bentar terus langsung hilang gitu. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa mereka sudah terinfeksi oleh COVID sebenarnya. Nah, dan biasanya ini berasal dari ada di anak kecil. Dan bahkan ada orang yang sudah terinfeksi dan dia bisa menyebarkan walaupun dia tidak ada gejala sama sekali. Jadi dia kelihatan sehat-sehat aja, tapi batuk juga enggak, bersin-bersin enggak, dia sesak napas juga enggak, tapi dia ada virusnya sebenarnya dan dia udah nyebarin ke orang lain. Jadi untuk saat seperti ini, karena masih tidak pasti, lebih baik kita sendiri juga berhati-hati. Karena walaupun kitanya sendiri nggak apa-apa, kita masih harus berhati-hati dan lebih peduli terhadap orang-orang yang lebih rawan, seperti orang yang udah berusia lanjut dan orang-orang yang udah punya riwayat penyakit sebelumnya. Kan kita sering dengar nih, kalau misalnya kita udah kena satu penyakit yang parah kayak DB atau cacar air, kita udah nggak akan kena lagi. Buktinya penyakit-penyakit itu aja kita masih bisa kena lagi, dan itu juga berlaku untuk COVID-19 ini. Jadi walaupun orang-orang udah terkena COVID, terus dia udah diisolasi dan dirawat dan dia udah sembuh, itu tidak menutup kemungkinan untuk dia terinfeksi sekali lagi. Dan kasus ini sudah terjadi di salah satu pasien di Jepang. Dia udah berhasil sembuh dari COVID ini, kemudian sayangnya dia terkena penyakit ini lagi. Jadi buat kalian harus tetap berhati-hati ya, karena hal ini juga sudah diakui oleh Kemenkes RI. Oke, sebagai penutup dari video ini, kita hanya ingin memberikan sedikit peringatan, bukan peringatan sih, kayak pengingat buat teman-teman bahwa virus ini tuh sudah pasti ada di masyarakat, dan ini cuma masalah kita sudah atau belum. Ya, ini cuma masalah kita belum terinfeksi saja. Benar. Jadi jangan lalai dan tetap waspada aja sih sama diri sendiri dan sama keluarga dan teman-teman juga. Jadi kalau kita menyepelekan itu, kita pasti ada akibatnya. Menangkal penyakit ini. Betul, pencegahan itu tidak berarti 100% menghindari penyakit ini. Tapi nggak ada salahnya juga untuk mencegah. Betul sekali, Tony. Sekian kan? Sekian. Baik, sekian dari kami. Terima kasih karena sudah menonton. Stay safe teman-teman.
and we'll see you in the next video. Namaste. 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 Kita dari PHS, we learn together. We namaste together. Oh, virus. Virusnya. Shit. Nani? Oh my god. Tuh.